Well, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di cerita misteri, cerita horor yang saya alami sendiri. Tidak terasa sudah masuk ke cerita yang kedua. Cerita yang memang saya alami sendiri. Oke, tidak perlu berlama-lama. Sebelum kita mulai, mari luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe sehingga teman-teman bakal tahu jika saya mengupload video, podcast, atau hal-hal lainnya nantinya. Terima kasih. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Oke, jadi pengalaman ini saya alami sekitar Juli 2019. Pendakian gunung. Ya, saya mengalaminya kembali saat melakukan perjalanan ke pendakian dan selama di gunung. Jumlah rombongan pada saat itu bertiga saja. Jadi saya pergi bertiga bersama teman-teman saya. Pendakian memang sudah direncanakan beberapa hari sebelum keberangkatan. Kami pilih hari-hari biasa karena berharap jalur sepi juga di puncak nantinya sepi. Karena kenapa? Menikmati alam sangatlah tepat jika sepi. Jadi pada saat itu saya tidak memiliki kendaraan bermotor sehingga pada saat itu saya mengalami kendala di mana saya terpaksa menggunakan angkutan umum untuk pergi ke pos pendakian, bahkan sampai berjalan kaki untuk melaksanakan pendakian waktu itu untuk sampai ke pos pendakian waktu itu. Lalu sebelum itu saya jelaskan pendakian ini pada saat itu adalah Gunung Singgalang yang berada di Sumatera Barat. Dan bagi saya sendiri adalah perjalanan kedua kalinya untuk sana pada saat itu. Jadi ini cerita saya pada saat pendakian yang kedua kalinya. Pada saat itu kita berencana untuk melaksanakan pendakian selama 2 hari, 3 hari 2 malam waktu itu. Nah, waktu itu kita memang berencana dan memang membawa perlengkapan logistik yang cukup banyak waktu itu. Jadi kita berencana untuk melakukan pendakian, menikmati alam lebih dari 2 hari waktu itu. Lalu awal pendakian sudah mulai suram karena cuaca yang waktu itu sangat tidak mendukung untuk pendakian kami. Mendung sangat gelap waktu itu. Serasa akan ditunggu oleh hujan yang sangat lebat. Saat kami berada di pos pendakian, lapor mau melaksanakan pendakian waktu itu, cuaca memang sangat mendung. Lalu ketika kami mulai perjalanan, tidak lama setelah perjalanan, hujan lebat turun membasahi kami waktu itu. Di balik itu semua, kami menjalani sebuah jalur yang memang kami belum tahu. For your information, itu ada 2 jalur untuk pendakian ini. Namun pada akhirnya bakal bertemu di tengah badan gunung nantinya. Jalurnya bertemu. Jadi kami memilih jalur yang sebelumnya di pendakian pertama tidak kami lalui. Karena jalur yang sebelumnya pernah kami lalui tersebut sangatlah curam. Karena cuaca yang sangat tidak mendukung, kami memilih memilih jalur yang berbeda, jalur yang tidak kami ketahui sama sekali. Dikira jalur ini sangat menyenangkan karena banyak sekali bonus di sini. Banyak sekali jalan yang datar di awal pendakian, banyak juga jalan yang menurun waktu itu. Turunannya sangat curam. Lalu tidak tahu kenapa, ya namanya pendakian, ya wajar saja. Pendakian setelah itu
Setelah menuruni jalur yang sangat curam waktu itu, kami mendaki juga dengan sangat curamnya waktu itu. Di samping itu juga kami cuma berjalan selama 20 menit. Kami sudah ditemani oleh hujan yang sangat lebat ya. Kami hujan-hujanan naik waktu itu. Lalu setelah itu, saya yang memang sudah peka akan hal yang berbau mistis seperti ini cukup merasa terganggu waktu itu. Walaupun begitu, saya masih berusaha mengabaikan, menganggap semuanya tidak ada. Bahkan saya cuma merasa, oh ya sudahlah, tidak peduli saja akan hal-hal seperti itu. Jalan dan jalan terus kami dalam pendakian tersebut. Kami lalui pendakian seperti orang kebanyakan, santai aja ya. Sekitar lewat waktu asar waktu itu, waktu itu kan sudah mau masuk waktu asar. Kami berhenti waktu itu, berhenti di sebuah dataran waktu itu ya. Waktu itu jalanannya datar. Kita istirahat di sana sejenak, sholat asar, makan juga di sana waktu itu. Nah dari sana deh mulai merasa diperhatikan oleh sosok di sekitar kami. Mungkin mereka penasaran karena ada yang stay di tempat mereka cukup lama. Saya anggap mereka ya seperti itu saja, menganggap mereka tidak ada. Saya cuma bisa berpikir positif saat itu. Saya tidak berpikiran negatif karena berharap perjalanan ini menyenangkan. Bahkan dua teman saya yang merasa tidak peka akan hal seperti ini juga tidak sadar kok akan hal seperti ini. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan sampailah kami di cadas gunung ini sekitar jam 6 sore. Itu sudah mulai matahari mulai terbenam di sini. Sejenak kami istirahat di sana. Memang waktu itu sangat luar biasa lokasi di sana. Sungguh indah waktu itu. Berharap pendakiannya sangat fun waktu itu. Memang sangatlah tidak mungkin bagi saya. Sekali peka, tetap peka. Sekeras apapun mengabaikan, saat itu pun juga mereka menampakkan dirinya. Setelah beristirahat sejenak di cadas gunung ini, kami bergerak kembali untuk sampai ke camp area di daerah sana. Ya, kita biasa menyebutnya Telaga Dewi. Kita mendirikan tenda di sana nantinya. Kami bergerak untuk sampai di sana, berusaha untuk sampai saat maghrib tiba. Lalu tak lama setelah itu akhirnya kita sampai di Telaga Dewi, tepatnya saat maghrib. Kami melihat di sana ada 3 tenda. Niat awalnya kami memang menginginkan tempat yang sangat sepi. Finally kami menyeberang ke seberang telaga, lewat pinggir telaga. Waktu itu kami biasa sebut mereka tempat itu hutan lumut. Pada saat itu memang sudah maghrib ya teman-teman ya. Kebayang gak sih jalanan di hutan lumut waktu itu sangat licin, lembab karena siang tadi hujan bukan? Ditambah lagi suasana yang sudah mulai menegangkan, creepy waktu itu, sangat creepy malahan. Kami berjalan di sana dengan ditemani lampu senter yang masih cukup terang karena sudah dipersiapkan sebelum pendakian. Licin gitu. Tapi licin sih tidak menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah sosok-sosok yang berada di balik pepohonan waktu itu. Ya, mau bagaimana lagi? Ini tempat mereka. Kita tidak bisa mengganggunya. Kita tidak bisa memindahkan mereka. Kita tidak bisa berbuat banyak hal untuk itu. Sehingga kami cuma bisa fokus untuk tetap berjalan. Ya,
stay positif saja waktu itu. Kami sampai di camp area, di camp yang memang kami sangat inginkan semenjak di bawah tadi. Pantas saja waktu itu orang-orang tidak mau ke sini. Kenapa? Tempat ini sudah tidak seperti yang kami harapkan lagi, karena ada sebuah pohon yang tumbang waktu itu, sehingga pemandangannya sebelumnya sangat manis di sini menjadi cukup suram waktu itu. Jadi kami tetap berusaha untuk mendirikan tenda di sana tanpa banyak pikiran macam-macam. Waktu itu kami mendirikan tenda bertiga. Kami berusaha secepat mungkin mendirikan tenda karena ya sudah cukup gelap jika kami tetap di luar. Teman mulai penasaran, lalu horornya di mana ini gitu. Yap, benar sekali. Dimulai semenjak kami mendirikan tenda di sana, sosok yang sebelumnya pernah saya lihat di pendakian pertama saya menampakkan diri lagi di sana. Tidak mengganggu, cuma memperhatikan kami, seakan ingin tahu apa sih yang sedang kami lakukan. Ya, dia memperhatikan kami dari jarak yang cukup dekat waktu itu. Teman-teman saya tidak memperhatikan, bahkan tidak menyadari hal tersebut. Saya berusaha santai saja mengatakan pada teman-teman buat ayo cepat kita bikin tendanya. Di lain, setelah tenda berdiri, tentu kami bersiap-siap membereskan tenda ya. Membereskan tenda, merapikan isi tenda, bersiap-siap untuk menikmati malam waktu itu. Saya yang selaku chefnya di sini, tukang masak ya, kita sebutnya tukang masak aja ya. Saya bersegera untuk memasak jamuan malam waktu itu. Ya, apalagi kalau bukan mie instan waktu itu. Kami cuma ya bersiap untuk memasak mie instan karena cuma mie instan yang panas-panas untuk bisa dimakan. Walaupun kami sudah bersedia membawa makanan lauk yang siap saji waktu itu. Kami juga butuh hal yang panas karena ya asal teman-teman tahu di sana sangat dingin waktu itu. Masuk setelah malam waktu itu, setelah makan waktu itu kami menikmati malam sambil mendengarkan alunan musik waktu itu. Bercerita tentang hal-hal yang kita rasakan siang tadi di pendakian, tapi tidak menganggap hal-hal tersebut terlalu serius. Namanya penyakit teman-teman. Kebelet itu sangatlah terjadi, sangat sering di pendakian di gunung. Saya yang saat itu sangat ingin buang air kecil, terpaksa meminta bantuan Zaki, teman saya, untuk menemani saya keluar. Dikarenakan cuaca yang sangat dingin waktu itu, dia tidak mau dan sangat keras untuk menolak. Saya nggak mau keluar gitu. Tapi saya memaksa, tolonglah, lu tahu kan gue gimana, tak bilang gitu. Lalu pada akhirnya dia cuma mau mengiyakan, cuma berdiri sebatas di pintu tenda, lalu menyantar ke sekitar tempat saya ya melakukan hajat itu. Parahnya lagi, ke arah tempat saya buang air kecil, wanita manis berbaju putih sedang memperhatikan. Ya, hal tidak senonoh saat itu. Saya merasa terkejut sedang diperhatikan seperti itu. Segera menyelesaikan hajat saya, lalu segera kembali ke dalam tenda, selalu berteriak kepada teman-teman, gila, lu ngapain nyantarin dia sih tadi? Saya bilang begitu. Lah, saya kan nggak tahu. Teman saya bilang kayak gitu. Ya juga sih gitu. Ya asal lu tahu, itu tadi ada yang berdiri di depan gua tadi lagi waktu buang air kecil. Pertama kami lalui seperti biasa di sekitaran tenda, diiringi lantunan-lantunan gemersik dedaunan. Jauh di kejauhan terdengar suara-suara
seperti keramaian. Ya, saya tidak peduli akan hal-hal seperti itu. Biarkan saja. Saya tidak peduli, saya pikir. Lalu di hari kedua paginya kami bangun pagi, menikmati pagi dengan meminum kopi, lalu tertawa bersama-sama. Jauh di seberang, kami melihat tampaknya teman-teman pendaki di seberang sudah mau bergerak untuk pergi siang nanti. Tampaknya mereka mau turun siang ini. Kami sih mengabaikan saja. Kami juga memang berharap agar di gunung ini sepi, sehingga kami tidak merasa gundah lagi. Kita bisa berpikir tenang karena sepi itu. Dan ternyata memang siang tersebut mereka turun. Kembali ke topik semula, kami yang berharap cuaca yang cerah waktu itu tidak berkata lain. Ya, alam berkata lain. Cuaca tidak memungkinkan. Seharian itu sangatlah suram. Waktu itu hujan dan hujan. Lalu ketika teman-teman yang lain bersiap-siap untuk turun, walaupun ditemani oleh hujan waktu itu, mereka masih bersiap-siap untuk turun. Kami cuma bisa melihat dari jendela tenda, dari pintu tenda. Lalu karena hujan, hawanya mau tidur gitu. Lalu kami berusaha untuk tidur saja waktu itu. Ya, teman saya bisa tidur dengan nyenyak waktu itu. Namun berbeda dengan saya merasa sangat tidak enak waktu itu. Ya, disinilah cerita utamanya. Teman-teman, sebelum saya cerita tentang ini, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ada kondisi bagi kita yang namanya kita sebut astral projection. Jadi ketika itu roh meninggalkan tubuh, begitu. Jadi seperti kita bisa melihat tubuh kita sendiri. Nah, saya yang ketika itu coba untuk tidur malah mengalami hal seperti astral projection waktu itu. Nah, di sanalah saya merasa pergi ke kampung orang yang kita sebut Bunian tersebut. Saya merasa sangat takut waktu itu, sangat terkejut waktu itu, berusaha untuk sadar, tapi sangat sulit waktu itu. Saya berusaha saja agar tidak tertarik akan rayuan mereka. Mereka merayu agar saya tetap tinggal di sana. Mereka berteriak, "Ayo Rifki kesini, ayo kesini, ayo kesini." Saya melawan, saya tidak mau. Dan selain itu, mungkin teman-teman penasaran bagaimana bentuk rupa mereka. Ya, mereka bertubuh. Ya, bisa dikatakan mereka tidak terlalu pendek waktu itu. Mereka bertubuh seperti layaknya manusia biasanya. Cuma muka mereka lebih datar gitu. Mereka tidak memiliki lubang garis di bawah hidung. Juga mereka matanya sangat bulat waktu itu. Selalu tertawa waktu. Keadaan masih siang waktu itu. Saya berusaha untuk kembali ke tubuh saya. Pada akhirnya bisa waktu itu. Ketika saya bangun, saya yang tidak bisa menahan rasa takut itu sendiri, saya langsung cerita ke teman-teman saya. Mereka cukup terkejut ketika saya bercerita hal tersebut. Lalu mereka berkata, "Untung saja kamu tidak tinggal di sana. Kami tidak siap akan hal itu." Teman saya bilang begitu. Lalu setelah itu teman-teman, sorenya pada hari kedua tersebut kami baru mendapatkan cuaca yang sedikit mendung, ya, tidak hujan tapi mendung. Kami sehingga bisa berada di luar tenda. Kami menggelar tikar di luar sehingga kami bisa menikmati sore waktu itu sambil minum kopi pastinya. Nah, di saat menikmati senja waktu itu, saya yang merasa seperti diawasi dari kejauhan, sangat merasa tidak enak. Di kejauhan tampak keramaian yang sangat
Tidak logis, tidak logis. Pada pada sebenarnya cuma kami bertiga yang berada di Telaga Dewi waktu itu. Sangatlah aneh ketika saya melihat di kejauhan seperti adanya orang-orang ramai berteriak-teriak di seberang Telaga Dewi tempat kami berada. Saya yang merasa menganggap wah mungkin ada orang yang bakal datang nih, mungkin ada pendaki lain. Namun setengah jam bahkan sampai 1 jam kami di luar waktu itu tidak ada orang yang datang. Lalu saya langsung berpikiran negatif, wah mungkin yang barusan itu bukan orang, mungkin itu orang-orang tadi yang saya lihat di astral projection tadi. Lalu saya yang merasa tidak enak waktu itu berkata pada teman-teman, wah sepertinya ini hari yang cukup berat, semoga malam segera datang. Lalu saat malam tiba, kami kembali ke dalam tenda, kami makan di dalam tenda. Hujan masih menemani kami waktu itu, sehingga kami tidak bisa bahkan membuat sebuah api unggun di sana, sehingga kami cuma bisa beristirahat di dalam tenda. Di dalam tenda, sayup-sayup di balik suara hujan terdengar sebuah keramaian. Walau saya tidak peduli akan hal tersebut, suara-suara tersebut lambat laun semakin jelas saya dengarkan. Saya merasa terganggu akan hal-hal tersebut. Saya berusaha untuk cepat tertidur pada malam itu. Iya, malam tersebut saya habiskan dengan tidur saja. Walau tidur sangat tidak nyaman waktu itu karena ditemani oleh suara-suara mistis tersebut. Habiskan malam waktu itu, pagi pun datang. Alhamdulillah, setelah malam tersebut tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang dapat saya rasakan selain merasa diperhatikan oleh sosok tersebut di kejauhan. Sekian mungkin cerita saya untuk kali ini. Saya cuma bisa berpesan kepada teman-teman untuk yang bisa merasakan hal-hal seperti ini, jangan pernah merasa tertarik, jangan pernah merasa ataupun mengikuti hawa nafsu untuk mengikuti alam mereka. Karena sekali teman-teman mengikuti hal tersebut, teman-teman bakal sulit untuk kembali lagi ke alam manusia. Sekian cerita saya pada kali ini. Semoga teman-teman dapat merasakan sensasinya. Saya berharap bisa segera membuat cerita yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast saya yang selanjutnya. Salam mistis, salam anak gunung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.